Hasilnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta institusi sosial mengalami penurunan. Kalau sudah mendapat cemoohan masyarakat, ini kata TAP MPR ya, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, ndak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Ndak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI memaparkan hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan lembaga sosial usai Pilpres 2019 lalu. Hasilnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta institusi sosial mengalami penurunan. Survei dilakukan dalam rangka kerjasama LSI, DNIJA, dan LAPI ITB dalam membuat program mini bidang pemerintahan dan opini publik. Temuan survei menunjukkan bahwa pasca pemilu lalu tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan juga lembaga sosial menurun. Ada sejumlah faktor penyebab turunnya tingkat kepercayaan masyarakat, diantaranya narasi negatif dan kampanye yang kurang sehat, serta penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial. Survei ini digelar pada September 2019 dengan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin error 2,9. Kualitas demokrasi dengan fakta-fakta dan variabel-variabel yang ada tidak akan jadi lebih baik secara prosedur dan secara substansi. Sekarang udah memburuk, saya meneliti semua itu, membaca, bukan sekedar membaca riset, tapi menemui itu di dalam keseharian. Saya udah ketemu kira-kira 40 universitas di dalam dalam tahun politik ini dan ratusan situasi real itu. Semua protes karena ada perlakuan injustice. Mulai dari pembubaran ormas segala macam, berupaya untuk mengendalikan kampus, itu direkam oleh seluruh civil society itu. Pak Jokowi sebaliknya. Dia digenggam oleh banyak tangan politik gitu. Itu bedanya tuh. Jadi Pak Jokowi tidak otentik. JFK otentik. Karena itu dia berani bilang bahwa ada jarak antara election dan decision. Kan begitu maksudnya kan? Antara yang dijanjikan dan dikerjakan gitu. Itu masalahnya. Jadi saya lihat soal kapasitas tuh. Kalau orang otonom ya dia bisa lakukan apa aja, tapi Pak Jokowi tidak otonom. Apalagi dalam periode kedua nanti dia makin tidak otonom tuh. Perdebatan tentang naik atau turunnya kualitas demokrasi Indonesia terus mewarnai ruang publik, bahkan pemilihan anggota kabinet lalu memunculkan syakwa sangka terjadinya praktik politik oligarki yang merusak demokrasi. Di sisi lain, persoalan kebebasan juga menjadi sorotan, namun pihak istana menjamin bahwa Presiden Jokowi sudah membuktikan komitmennya menegakkan demokrasi. Jokowi waktu susun kabinet kan bukan sekedar lihat mana profesional mana partai. Dia juga mesti konsultasi diam-diam dengan yang disebut oligarki di belakang layar. Yang punya kepentingan dengan apa kebijakan di depan yang bisa menguntungkan dia. Bagaimana papers hak tanah segala macam bisa diamankan lagi 5 tahun ke depan kan. Kan bagian itu yang yang seolah tersihir tuh. Tapi satu poin yang saya mau katakan bahwa setelah seluruh analisis diberikan, pertanyaan terakhir adalah apakah kabinet itu membatalkan demokrasi atau memperkuat demokrasi. Nah, saya mau katakan membatalkan demokrasi karena akhirnya nggak ada oposisi. Jadi itu bahayanya tuh. Apakah kita bicara tentang konsep oligarki? Oligarki itu pasangannya versusnya adalah demokrasi. Kita memilih sistem pemerintahannya lah presidensil. Itu sebabnya presiden mengangkat 7 orang. Ada Pak Pratikno, ada Pak Muldoko, ada Ibu Retno, ada Bung Alex dan beberapa lagi yang lain 7 orang. Untuk apa? Untuk membantu dan mendeteksi orang-orang yang telah beliau canangkan terkait dengan jawabannya. Sampah semua ini sampah semua. Anda yakin ini sampah semua? Bung Rocky, ini prinsipil atau seperti kata Bung Abalin tadi? Kenapa dia jadi prinsipil? Karena petahana presiden tidak cuti. Kan itu problemnya kan. Tapi dipersoalin lagi, kan Mahkamah bilang begitu, betul. Tapi tadi saya katakan secara etis, kan kita mau naikkan kualitas politik kita kan.
taraf kita berdemokrasi nggak terlalu diatur dengan hukum itu. Ada ethical imperative dari manusia untuk sedikit beradab. Kalau misalnya yang melakukan kebijakan itu bukan presiden, tapi wakil presiden misalnya, kan lebih enak tuh. Karena presidennya cuti. Sekarang presiden ambil keuntungan dari surplus kekuasaan itu tuh. Oke. Itu soalnya. Jadi itu yang membuat orang merasa bahwa ada yang tidak sopan kelakuan presiden itu. Meskipun itu sah dan legal secara hukum, Bung Rocky. Legal, tapi tidak legitim dalam proses politik. Bicara etik gimana Anda melihat Ya itu faktor ini? masalahnya. Kan faktanya adalah petahana masih punya power. Lawannya oposisi tidak punya power. Jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya, power tends to corrupt. Itu dalil yang udah dikelotokin segala macam orang dan masih berlaku. Itu pentingnya cuti supaya lepas dari kemungkinan untuk abuse of power. 8 bulan cuti masuk akal menurut Anda selama masa Jangankan kampanye? 8 bulan, mau 10 tahun cuti. Bukan soal jumlah bulannya, tapi keinginan etis dari seorang petahana untuk mengatakan, oke, saya punya potensi menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu adalah hukum besi kekuasaan. Dan potensi itu terjadi nggak, Bung Rocky? Dari penglihatan Anda dan informasi Anda? Saya sebutin ya, terjadi 0,000 sekian persen, tetapi terjadi. Lembaga Survei Indonesia menyebut tren demokrasi dan kebebasan sipil di era pemerintahan Presiden Joko Widodo cenderung menurun bahkan memburuk. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan memburuknya kebebasan sipil seiring penurunan jumlah indikator demokrasi seperti indikator kebebasan beragama dan kebebasan pers. Selain indikator-indikator tersebut, hasil survei juga mendapati para responden yang merasa takut berorganisasi dan takut dengan jumlah kasus penangkapan semena-mena oleh aparat. Sekarang saya mau terangkan itu merosotnya demokrasi. Indeks demokrasi kita turun terus itu. Kenapa? Karena parameternya pertama bukan karena Pak Jokowi menghasilkan demokrasi, salah. Pak Jokowi masuk dalam sistem yang udah demokratis gitu. Sejak 98. Jadi jangan ditanya apa yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan demokrasi. Yang akan orang ukur apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun di masa pemerintahan Jokowi itu. Seluruh parameter dunia demokrasi kita turun terus. Jadi Jokowi memerosotkan demokrasi. Nah ini juga indeksnya taruhan sama saya. Ini bulan Desember nih hari hak asasi manusia, lihat ya, itu indeks demokrasi pasti turun. Kalau sudah mendapat cemoohan masyarakat, ini kata TAP MPR ya, kata TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, ndak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Nggak bisa begitu. Mundur, kata TAP MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena yang merusak itu hanya orang adu-adu pasal itu loh sebenarnya. Yang sering dicarikan pembenaran adalah ini demi kebangsaan itu. Supaya bangsa ini nggak pecah, semua mesti masuk di dalam kekuasaan. Komposisi ini menginjeksi kualitas demokrasi kita Ya, atau gini. Itu teori yang keliru. Seluruh demokrasi yang berantakan itu justru karena nggak ada oposisi itu. Rusia berantakan, negara komunis berantakan karena semua ada di dalam kekuasaan. Jadi kacau sekali cara berpikirnya. Demi keutuhan bangsa, semua berkoalisi di kekuasaan. Loh, bangsa itu jadi utuh kalau ada yang mengawasi kekuasaan. Itu logika dari demokrasi. Demokrasi dibuat untuk itu. itu terjadi sekarang atau tidak, Bu Rocky? Sekarang nggak terjadi kan? Kalau ada crack di dalam kekuasaan, mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu. Orang yang di dalam nggak tahu bahwa itu crack. Anda kalau di dalam, apa namanya itu, audit paling bagus audit eksternal, bukan audit internal. Kan dibilang nanti kan nggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya. Loh, sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat. Karena itu ada Montesquieu. Karena itu ada teori pembagian kekuasaan tuh. Jadi kacau pikiran saya. Baik. Saya tahu waktu Pak Jokowi pertama kali mencalonkan diri, secara tersirat LSM itu punya satu ide, karena ini orang sipil. Oleh karena itu ada semacam tacit agreement di antara LSM untuk mengizinkan tokoh-tokoh hak asasi manusia pergi ke istana dengan maksud memperluas demokrasi itu. Maka alumni LBH, apa namanya, segala macam ada di situ kan. Oke, itu terjadi.
Nah sekarang justru mereka yang mengkerdilkan demokrasi itu. Jadi saya kasih kritik itu sebetulnya. Saya nggak membenci Jokowi karena saya tahu kapasitasnya udah segitu. Ngapain benci Jokowi yang udah segitu? Yang mereka ini yang jadi saya anti Jokowers gitulah, bukan anti Jokowi gitu gampangnya. Karena Jokowi given udah segitu, nggak bisa ditambah lagi itu kapasitasnya. Karena itu yang di luar ini harus backup. Ternyata dia nggak. Demi kesehatan demokrasi. Demi kesehatan demokrasi. Meskipun sudah ada di dalam, di dekat lingkaran kekuasaan. Iya, justru itu dia ada di dalam untuk cari suaka akhirnya kan. Jadi ini soalnya, karena itu dari saya tutup aja. Saya tahu isi otak sama isi kantong mereka tuh, yang sebetulnya dari awal kita ragukan dan itu terbukti sekarang tuh. Nah sekarang udah ada situasi yang memburuk segala macam, tapi saya ambil prinsip sebagai orang yang suka naik gunung itu, di Nepal itu ada filosofi. Kalau Anda panik, Anda perluas batinnya hingga kepanikan turun. Nah, sama seperti sekarang, bila ruang politik menyempit, perluas ruang batin, perluas ruang hati itu. Saya kira itu yang bisa mengakrabkan ulang bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.